oleh Bapak Saad Murdi. Kepada Bapak Saad Murdi dipersilahkan. Silakan Pak Saad. Pak Saad, silakan Pak Saad. Assalamualaikum Pak Saad. Silakan Pak Saad. Pak Saad suaranya belum keluar. Pak Saad, suaranya belum ada. Iya, suara Pak Saad belum keluar ya. Iya, padahal udah dibuka ya. Ini udah. Assalamualaikum Pak Saad. Oh, mungkin sinyal nggak? Iya mungkin. Kayaknya sinyal deh. Ya, on kamera. Pak Saad, Assalamualaikum. Sinyal itu benar benar sinyal mungkin itu. Iya. Ya sudah. Share screen. Silakan Pak Saad. Gimana tuh? Suaranya belum keluar. Suara Pak Saad. Suara Pak Saad belum keluar. Nggak ditelepon aja. Tuh baru. Mungkin ada yang cocok. Ditelepon Assalamualaikum diangkat. Pak Saad. Udah pindah ke HP. Tunggu sebentar. Oh iya. Belum diangkat. Enggak, dia lagi buka HP. Kayaknya mungkin masalah. Pindah ke HP. Iya kayaknya. Laptop. Belum. Laptopnya yang itu kayaknya. Tidak diangkat di telepon. Gak diangkat. Nah, ini ya. Nah, itu Baru masuk lagi tuh. Udah masuk lagi. Ya, Pak Saad. Belum ada juga suara. Sabar. Udah masuk. Wow, sudah datang. Waalaikumsalam. Ya, nggak kedengaran. Di HP saya, di HP saya kedengaran. Dengar. Suaranya double. Sabar. Dengar. Suaranya echo. Oke, kalau gitu. Dimatikan satu. Sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar? Dengar Pak. Dengar Pak Emi? Dengar. Dengar Pak. Bagus. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Sani yang berbahagia, kita pagi ini dapat nikmat yang cukup banyak sehingga kita dapat
mentadaburi, mengurai ayat surah Al-Maidah ayat 92 di bawah bimbingan Buya Rizal. Tadi maaf karena ada gangguan pada laptop saya, tidak bisa keluar suaranya, maka pindah ke tape. Kita bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atii'u Allah wa atii'ur rasul wahzaru fa in tawallaitum fa'lamu annama ala rusulinal balagul mubin. Wa atii'u Allah wa atii'ur rasul wahzaru, dan taatlah kepada Allah dan kepada Rasul, dan berhati-hatilah kalian. Fa in tawallaitum fa'lamu annama ala rasulina balaghun mubin. Jika kalian berpaling, maka ketahuilah sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang. Al-Maidah ayat 32. Kemudian dijelaskan pada ayat Al-A'raf, Al-A'raf berkenaan ayat ini dijelaskan ayat Al-A'raf ayat 33 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innama harrama rabbiyal fawahisa ma zahra minha wa ma batana wal ism wal bagha bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam tunazzil bihi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Katakan di situ, qul innama harrama rabbiyal fawahisa ma zahara minha wa ma batana wal isma. Itu dikatakan, katakanlah Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa. Kemudian ditambah wal bara bi ghairil haq wa antusiku billah ma lam yunazzil bihi sultana, dan mengharamkan melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mengharamkan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak diturunkan hujjah untuk itu. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan mengharamkan perkataan yang mengada-ada terhadap Allah tentang apa yang tidak ketahui. Kemudian kembali kepada ayat yang kita bahas, fa in tawallaitum, jika kamu berpaling. Biasanya maksudnya kamu berpaling itu berbalik arah atau kembali kepada kekafiran atau murtad, maka fa'lamu annama ala rasulina al-balaghul mubin. Sesungguhnya ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat Allah yang terang. Maksud tanggung jawab Nabi Muhammad SAW hanya menyampaikan penjelasan yang jelas, dan seolah-olah dia bersabda, maka ketahuilah kalian pantas menerima siksa karena kalian berpaling. Itulah penjelasannya. Kemudian berdasarkan ayat itu kita kembali kepada ayat 91. Di situ dikatakan innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adata wal baghdha fil hamri wal maisir fayasuddakum an zikrillahi wa anis shalah. Di situ potongan ayat dari ayat 91. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian lantaran kalian meminum khamar dan berjudi, dan dia menghalangi kalian untuk mengingat Allah dan sholat. Jadi perbuatan judi, perbuatan minum khamar menyebabkan kalian terhalang atau baik mengingat Allah maupun untuk mendirikan sholat. Maka Allah juga menjelaskan pada Al-Baqarah ayat 223 mengatakan waqaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaqu wa basyiril mu'minin. Dan kerjakanlah amal yang baik untuk dirimu dan bertakwalah kepada Allah. Ketahuilah bahwa kalian kelak akan menemuinya. Dan berilah kabar gembira kepada orang yang beriman. Jadi semua perbuatan amal yang baik itu kembali kepada kita. Yang buruk pun juga kembali kepada kita. Kalau sudah tahu ini baik, ini buruk, kita tinggal pilih
yang baik. Itu yang maksudnya itu. Yang buruk kita tinggalkan. Kemudian karena bertakwalah kepada Allah sehingga kita akan bertemu dengan Allah dalam keadaan beriman dan bertakwa, itu maksudnya. Kemudian Ali Imran ayat 97 menjelaskan kepada kita bagian akhir ayatnya, walillahi 'alan nasi hujjatil baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya kewajiban manusia terhadap Allah yaitu kesanggupan mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, sesungguhnya Allah itu maha kaya. Dia tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Jadi Allah maha kaya. Jadi kembalilah kepada apa yang kita lakukan itu kembali kepada kita. Semua kebaikan, baik haji, puasa dan sebagainya. Itu solat dan sebagainya kembali kepada kita. Kemudian disanjungkan, in takfuru fa innallaha ghaniyyun hakim. Al-Zumar ayat 7, bagian ayat itu ayat, jika kalian kafir maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan imanmu. Jadi keimanan kita itu butuhnya untuk kita sendiri sebagai bahan kita untuk menghadap Allah dengan keimanan, dengan ketakwaan kita kepada Allah. Jika kamu berpaling, Az-Zariyat ayat 54, fatawalla anhum fama anta bi malumin. Di situ bila malum, di situ katakan jika kalian berpaling, maka berpalinglah kalian dari mereka dan kalian sendiri tidak tercela. Artinya kalian diminta berpaling kepada orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan setan itu sehingga kalian tidak tercela. Itu dia dikatakan di situ. Al-An'am ayat 110 menjelaskan kepada kita, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marratin wa nazaruhum fi tughyanihim ya'mahun. Di situ katakan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti mereka belum pernah beriman terhadap Al-Quran pada permulaannya. Ini ditujukan kepada orang-orang yang kembali ke kekafiran. Itu dia dipalingkan, dia tetap di situ. Kemudian yang jadi masalah itu, wa nazuruhum fi tughyanihim ya'mahun. Kami biarkan mereka bergelimangan di dalam dosa dan dalam kesesatan. Ini kita bahas dulu tentang ayat kafarat dan istidraj itu di sini. Dibiarkan Allah dalam berbuat dosa, diberikan kenikmatan, tapi nikmat itu membuat dia bertambah berdosa. Kemudian ayat surah Qaf ayat 15 di situ katakannya bal kazzabu bil haqqi lamma ja'ahumul fahum bi amrim marij. Di situ sebenarnya mereka telah mendustakan kebenaran, tatkala kebenaran itu datang kepada mereka, maka mereka berada dalam kekacauan, dalam keadaan kacau balau. Nah, bagi orang yang beriman di situ, wasbir wa ma sabruka ila billah, la tahzan alaihim wa la takuna fi dhaikim mimma yamkuru. Di situ bersabarlah Muhammad gitu. Tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah. Nah, janganlah kalian bersedih hati terhadap kekafiran mereka dan janganlah kalian bersempit dada terhadap apa tipu daya mereka. Di sini katakan ayat ini kepada kita, kesabaran kita itu bukanlah karena kemampuan kita, tetapi kesabaran kita itu adalah karena pertolongan Allah. Oleh karena itu kita selalulah minta pertolongan kepada Allah dengan kita ucapkan tiap hari 17 kali ihdinas siratal mustaqim. Ya, itu dia kata itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kata na'budu nasta'in itu kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala berulang-ulang, jangan bosan. Kemudian surah An-Nahl ayat 43 dan 44 mengatakan kepada kita, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahli zikri in kuntum ta'lamun. Nah, di sini katakan
kami tidak mengutus sebelum kalian kecuali seorang laki-laki yang telah beri kami wahyu. Jadi setiap utusan Allah, tiap nabi itu diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita diperintahkan fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Di situ bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kalian tidak mengetahui. Jadi bertanyalah kepada orang yang itu perintah. Artinya kita selalu belajar kepada orang yang tahu. Kemudian dikatakan bil bayyinati zubur dan keterangan-keterangan mukjizat dan kitab-kitab. Itu dikatakan ayat 44 dari An-Nahl di situ, potongan ayat di awal. Dan wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'ahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kalian menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka supaya mereka memikirkan. Di sini dikatakan ilaika pada angka di situ libayyinas wa manzil ilaihim la'allahum yatafakkarun, agar kalian menerangkan kepada mereka itu sehingga mereka berpikir. Kemudian Al-An'am ayat 19 mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa uhiya ilayya hadzal qur'anu liunzirakum bihi wa man balagh. Itu Al-Ayah ayat 19 dikatakan Al-Quran ini diwahyukan kepadaku. Wa uhiya ilayya hadzal Quran, Al-Quran ini diwahyukan kepadaku. Liunzirakum bihi wa man balagh, supaya dengan dia aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Itu artinya maka di situ dikatakan liunzira bihi wa man balagh. Jadi Al-Quran itu sebagai peringatan, memberi peringatan dengan Al-Quran. Kemudian kembali kepada ayat berikutnya, ayat lanjutan dari ayat 92 itu. Jadi Al-Maidah 93-94 yang kita bahas hari berikutnya, tapi kita bacakan juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahum fiha ta'inu iza mattaqau wa amanu wa amilus solihati summat taqau wa amanu summat taqau wa asanu wallahu yuhibbul muhsinin. Di situ katakan tidak ada dosa bagi orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh karena memakan makanan yang telah makan dahulu. Apabila mereka bertakwa disertai beriman yaitu mengerjakan amal soleh, kemudian mereka tetap dalam takwa dan beriman, kemudian mereka tetap juga takwa dan berbuat kebajikan, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Di sini ayat ini ada berulang-ulang kata iman dan takwa, iman dan takwa, iman dan takwa sampai 3 kali, tapi ujungnya ada kebajikan. Jadi Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Iman, takwa, amal saleh itu termasuk bagian dari kebajikan. Kemudian kepada ayat berikutnya 94 kita sudah bahas minggu berapa yang lalu, hari Ahad kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bi'sai'im minas saidi nanaluhu aydiyakum wa rimahukum liya'lamallahu man yakhafu bil ghaibi faman i'tada ba'da zalika falahu azabun alim. Hai orang beriman, sesungguhnya Allah akan menguji kalian dengan sesuatu dari binatang buruan yang mudah didapat dengan tangan dan tompakmu, supaya Allah mengetahui siapakah orang yang takut kepadanya. Biarpun dia tidak melihat, melihat Allah maksudnya. Barang siapa melanggar batas sesudah itu, maka baginya azab yang pedih. Demikianlah apa yang kita bacakan dalam surah Al-Maidah tadaburnya ayat 94 itu 92. Alhamdulillah kita telah menyajikan bersama, kita sama dengar dari uraian tadi. Mudah-mudahan ada tambahan kosakata kita dalam memahami Al-Quran, bisa kita menjadi manusia yang beruntung. Itu harapan kita, dengan catatan kita istiqomah mempelajari Al-Quran, mengamalkannya dan mendakwakannya, dan kita
memperbaiki amal ibadah kita, memperkuatkan akidah kita. Semoga kita menjadi orang yang beruntung dan selamat. Namun demikian apa yang kita bahas pagi ini mungkin tidak ada, pasti ada kekurangan. Atas kekurangan yang saya sampaikan ini mohon dimaafkan. Dan selanjutnya kepada Allah minta ampun karena kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dalam menyampaikan ayat ini dan kesalahan lainnya. Dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.